Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala imamil anbiya wa ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala al-muallifu was-sarihu rahimahumallah wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa a'ada alaina min barakatihima wa karamatihima wa fadilatihima fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Fa in akala sobiyu, fa in akala niku nggih. Wa illama lan kejaba suwiji-wiji aisaiun tegese suwiji-wiji la nafsa kang ora ana geteh iku maujud, la nafsa kang ora ana geteh iku maujud, lahu keduwe ma sailatan kang milih. Contoh bangkai binatang yang tidak mempunyai darah mengalir, kadubabin kaya dene lalat, wanamlen lan semut, idza waqa'a tetekalane tumiba poma terjatuh fil ina'i ing dalem wadah toya ingkang toyanipun boten wonten 2 tulang. Wa mata lan mati apa ma fihi ing dalem ina ada air 1 gelas, kemudian ada lalat hinggap di situ, minum di situ, kemudian dia terjatuh dan mati di situ. Bagaimana hukum air yang ada di dalam gelas itu dilihat. Kalau memang lalat tersebut hinggap dan mati di situ dengan sendirinya tanpa ada perbuatan seseorang memasukkan lalat itu ke dalam gelas, dan air yang ada di dalam gelas itu tidak berubah, maka air tersebut tetap suci
dan bisa diminum. Kalau masuknya lalat ke dalam gelas itu memang ada seseorang yang memasukkannya, yang menjatuhkannya di situ, baik berubah atau tidak, air tersebut menjadi air najis. Kalau jatuh dengan sendirinya, mati di situ dan tidak berubah salah satu sifat air yang ada pada dalam gelas tersebut, hukum air itu suci. Fa innahu mongko sak temene mala nafsalah wau iku layu najisuhu, ora bisa ndadekake najis apa ma. Iku layu najisu, ora bisa ndadekake najis apa ma hu ing inak. Lalat atau semut atau capung atau apa yang tidak punya darah mengalir yang terjatuh pada wadah yang airnya kurang dari 2 kula dan mati di situ, bangkai tersebut tidak bisa menjadikan najisnya air yang ada pada gelas atau ember atau wadah lain yang kapasitas air yang ada di situ tidak mencapai 2 kula. Jadi kenajisannya dimakfu. Wa fi ba'din nusaki, lan iku tetep ing dalem sebagiane pira-pira nuskha. Wa fi ba'din nusaki, lan iku tetep ing dalem sebagiane pira-pira nuskha. Idza mata fil ina'i, utawi dawuh utawi tembung idza mata fil ina'i. Di sebagian naskah redaksinya berbunyi idza mata fil ina'i. Nek tenggene takrib mriki wa mata fihi, maksudnya sama. Ada air 1 ember kecil, kemudian ada capung, lalat hinggap di situ, minum di situ. Akhirnya terlalu banyak minumnya, mati di situ. Asal air yang ada pada ember tersebut tidak berubah salah satu sifatnya, warnanya tetap jernih, baunya tetap, rasanya pun tetap, maka bangkai lalat atau capung atau semut atau kecoa tidak bisa menjadikan najis air yang ada di ember tersebut kalau memang terjatuh dengan sendirinya. Karena jarak dimplungno ya najis senajan mboten owah. Wa afhama lan aweh faham apa kauluhu dawuhe musannaf waqa'a rupane dawuh waqa'a tegene kurung idza waqa'a. Dawuhnya Mbah Musannaf dengan lafaz waqa'a, dengan dawuh waqa'a, menika memberi sebuah pemahaman, memberikan sebuah pengertian nek anahu ing sak temene kelakuan.
Wa afhamalan awe faham apa kalu dawe musannaf waqa'a rupane lafal waqa'a tembung waqa'a ai binafsi tegese tumiba kelawan awak dhewene mak jatuh dengan sendirinya. Tidak ada orang lain yang iseng memasukkan lalat atau capung atau semut ke dalam ember tersebut. Tiba karepe dhewe. Lah, dawuh waqa'a yang artinya jatuh dengan sendirinya itu memberikan sebuah pemahaman nek anahu ing sak temene kelakuan iku lauturiha lamun dicemplungake. Berarti ada orang yang berbuat menyemplungkan, memasukkan, menjatuhkan. Apa sing dicemplungake ma hayawan. La nafsa kang ora ana geteh iku maujud. Lahu kedue ma sailatan kang milik. Seperti bangkai lalat, bangkai semut, bangkai lebah, bangkai capung, bangkai kecoa. Dicemplungno fil ma'i ing dalem barang kang cuwek. Benda cair. Benda cair niku pelanggarane ngene ya. Ketika diambil dia cepat pulih. Jadi ada istilah jamid, ada istilah ma'an. Jamid itu benda cair, benda padat, nek ma'e benda cair. Benda padat itu ketika diambil terus ketok ndekok. Bekas yang diambil itu ada bekasnya. Tetapi kalau benda cair begitu diambil pulih. Jadi kamu mengambil air di pula, di ember, di contak. Ketika bangkai binatang yang tidak punya darah mengalir itu sengaja dibuang di benda cair, entah itu air, minyak tanah, minyak goreng, kecap. Doro mongko bahayani apa ma. Pengertian bahayani di sini benda cair tersebut menjadi najis. Ada air 1 contak yang kurang dari 270 liter. Air 2 ulah. Kategori air banyak itu 2 ulah. 2 ulah itu kalau diliterkan, dihitung secara pakai ukuran liter itu ada 270 liter. Ketika ada air di dalam contang yang jumlahnya kurang dari 270 liter, kemudian sengaja diberi bangkai cecak atau capung atau semut, air tersebut hukumnya menjadi air najis. Baik air tersebut berubah salah satu sifatnya atau tidak. Wa utawi ndara iku makaul, sebuah pendapat. Jayama kang netepake bihi kelawan wa ar-rafi'i sapa iman mrafi'i fi sarhi sagiri ing dalem kitab Syarah As-Shaghir.
walam yata'arrad lan ora walam yata'arrad lan ora jelasake sapa Imam Rafi'i li hadhil mas'alati maring ikilah masalah, yaitu masalah ada air kurang dari 2 kulah kemudian sengaja dimasuki bangkai binatang yang tidak mempunyai darah mengalir. Fil Kabiri ing dalam kitab Syarah Al-Kabir. Fil Kabiri ing dalam Syarah Al-Kabir. Jadi ketika ada air kurang dari 2 kulah, kemudian sengaja dimasuki bangkai binatang yang tidak punya darah mengalir, air tersebut hukumnya menjadi air najis baik berubah salah satu sifatnya atau tidak. Wa idza kasurat lan tetekalane akeh. Wa idza kasurat lan tetekalane akeh. Apa maitatuma batange hayawan la nafsa kang ora ana jinise geteh iku maujud lahu keduwe ma sailatan kang milik. Ketika bangkai binatang yang tidak punya darah mengalir itu banyak, kategori banyak itu 3 ke atas. Oke. Ono banyu saember, wonten batange cecek 3, to 4, to 5 atau seterusnya. Wa goyarot lan ngowahake apa maitah. Wa goyarot lan ngowahake apa maitah. Ngowahno ma ing banyu utawa benda cair. Waqa'at kang tumiba apa maitah, terjatuh apa maitah fihi ing dalem ma. Ketika bangkai binatang yang tidak punya darah mengalir itu banyak, saking banyaknya air yang ada pada wadah yang kapasitasnya kurang dari 2 kulah tadi berubah, entah baunya menjadi anyir atau warnanya menjadi kecoklat-coklatan atau rasanya menjadi getir. Nah, kalau seperti itu keadaannya najasah. Mongko najisake apa maita najasah bitasdidil jim. Najasa yu najisu tanjisa fa'ala yu fa'ilu tafa'ila. Najasah mongko najisake apa maita hu ing ma waqa'a hu ing ma. Ketika bangkai yang tidak mempunyai darah mengalir tadi banyak, saking banyaknya sehingga bisa merubah salah satu sifat air, entah bau, entah rasanya, entah warnanya. Sekalipun terjatuh dengan sendirinya, maka air tersebut dihukumi air najis. Ana banyu saember, musim kemarau, banyak cecak yang haus, kemudian dengan rombongan minum di situ. Saking semangatnya minumnya, akhirnya dia
mati kekenyangan di situ. Begitu mati semua di situ, saking banyaknya air menjadi berubah, maka air tersebut menjadi air najis. Wa idza nasaat lan tetekalane dadi tumbuh, dadi cukul, dadi timbul. Apa hadhil maitatu ikilah batange hayawan kang ora duwe getih mili. Timbul muncul minal amai saking barang kang cuwek. Timbul dari ma'e itu sendiri. Contohnya kadu dikholen kaya sindate cokak. Cokak, nggih, karena terlalu lama muncul sindat di situ. Terus do mati. Wafakihatin lan ing dalem wafakihatin lan kaya sindate nyamikan. Fakihah itu makanan kecil. Fakihah itu makanan kecil. Okay. Kalau bangkai binatang yang tidak mempunyai darah mengalir itu tumbuh dari benda cair itu sendiri, kados cokak, karena terlalu lama muncul sindak. Sirup terlalu lama muncul sindak dan mati di situ. Bagaimana? Lam tunajis, mongko ora ndadekake najis apa maita alatina saat minal ma'e hu ing ma'e qot'an kelawan pasti. Qot'an kelawan pasti. Wonten kecap saking dangune, nggih, maka di dalam kecap itu muncul sindat dan mereka mati di situ semua. Sindat tersebut, bangkai sindat tersebut tidak ngaruh apa-apa. Artinya apa? Kecap tetap dihukumi suci dan boleh dikonsumsi, boleh digunakan, boleh dimanfaatkan. Wa yustasna lan den jabaake, dikecualikan. Ma'ama sartane masalah. Dzukira kang wis den tutur apa ma. Dzukira kang wis den tutur apa ma. Guna ing dalem kene-kene masalah maladamalah. Guna ing dalem kene-kene maladamalahu sailun. Maladamalahu sailun. Apa sing dikecualiake? Masailu pira-pira masalah. Naibul fa'il yustasna. Apa masailu pira-pira masalah? Masail niki jamak taksir. Mufradi mas'alatun. Iki termasuk Saigot Muntahal Jumu. Ya kuwi jamak taksir nderek wayan fa'alilu. Berarti niki isim ghairu munsharif. Mulane masailu ngangge domatun mboten domaten. Bab isim ghairu munsharif menika mboten pareng dipun paringi tanwin sarfi. Madzkuratun kang den tutur apa masail. Madzkuratun kang den tutur apa masail.
Mangke keliru. Nggih. Tul madhkuratun kang den tutur apa masail fil mabsutati. Ing dalem kitab kang den jembarake pembahasan. Sabako kang wis dhisik apa ba'duha sebagiane masail. Sebagian dari masalah tersebut sudah dibahas fi kitabit thaharati ing dalem kitabut thaharah. Di antaranya masalah tersebut adalah najis yang tidak bisa dilihat oleh mata karena saking kecilnya. Itu termasuk najis-najis yang makfu, diampuni kenajisannya. Pun sewu, orang yang buang air kecil itu pasti ada percikan yang terkecil. Ada percikan yang terkecil yang tidak bisa dilihat oleh mata. Nah, ketika menempel pada sarung, pada rok, pada kaki yang memang tidak terlihat, itu ya najis, tetapi najisnya diampuni. Jangan najis yang makfuun anhu. Selajeng kotoran ikan laut, yang mana ikannya itu kategori ikan kecil. Kategori ikan kecil itu di kalangan ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kategori ikan kecil itu 1 jari besarnya ke bawah. Ketika ikan itu sampai 2 jari ke atas, kategori ikan besar yang kotornya wajib dihilangkan. Nah, kategori ikan kecil seperti udang, iwak yang kecil-kecil itu, teri, itu kotorannya makfuun anhu, artinya dimaafkan kenajisannya sehingga halal dimakan. Tapi goreng teri laran menceti, sok kapan itu? Malah hilang entek. Kecites entek. Gitu. Maka rahus kotoran yang ada di perut ikan-ikan kecil itu makfuun anhu. Wal hayawanu utawi hayawan kuluhu hiya sekabehane hayawan tahirun iku suci. Seluruh binatang itu di saat dalam keadaan masih hidup hukumnya suci. Ilal kalba kejaba asu wal khinzira lan celek. Wama lan hayawan tawalada kang metu apa ma, kang lahir apa ma, minhuma saking karone kaleb wal khinzir. Au min ahadihima utawa saking salah sijine kaleb wal khinzir. Ma'a hayawanin kawin sartane hayawan tahirin kang suci. Apa hayawan? Semua binatang ketika masih dalam keadaan hidup hukumnya suci. Kecuali anjing, babi, telek, dan binatang yang terlahir dari keduanya atau dari salah satunya. Contoh, ada seorang dokter hewan mengkloning, mengkawinkan kambing dengan anjing, berhasil. Berhasil. Sepundi hukume
di kalangan ulama ada yang berpendapat najis sekalipun anak yang terlahir dari perkawinan antara kambing dan anjing tersebut berupa kambing. Yo mak mbek ora cukup. Karena mereka berpendapat ketika sperma suci dan sperma najis campur, maka yang dimenangkan adalah sperma yang najis. Niku nek hayawan dengan hayawan, kambing dengan anjing, kerbau dengan celeng. Dikaweno berhasil lahir tukul kebu. Hukumipun tetap najis. Lah wis, lah saiki nek terjadi perkawinan antara kambing dan manusia. Nah, ketika terjadi sebuah perkawinan antara manusia dan anjing, kemudian melahirkan seorang anak, dipun tafsir, nek anak yang terlahir niku ala suratil kalbi berupa anjing, fanajisu. Wa ingkana ala suratil adami walau finis fihil a'la faqat fahuwa tahir. Wa yuqta ahkamal adamiyin. Nek anake separuh asu, separuh manusa, nun sewu. Kepala sampai perut manusia, perut ke bawah anjing. Niku dihukumi kaya hukume manusa. Mereka nek berakal terbebani, kelebu mukal terbebani hukum-hukum Allah. Ono Pak ada perkawinan antara manusia dan anjing itu pernah terjadi ketika terjadi Perang Dunia Kedua. Ada seorang wanita, istri seorang tentara, ditinggal oleh suaminya berperang. Di rumah itu ada anjing herder. Karena terlalu lama akrab dan wanita tersebut merasa kesepian, maka pelampiasan hawa nafsunya dilampiaskan lewat anjing dan hamil. Melahirkan seorang anak. Bagaimana hukumnya? Lihat anaknya. Kalau memang separuh manusia, separuh anjing, dihukumi manusia. Separuh manusia, perut ke atas manusia, perut ke bawah anjing. Selajeng nek parona separuh sesigar menungso, raine separuh menungso separuh asu, separuh mengisor asu kabeh, separuh menungso kabeh, itu juga masih dihukumi manusia, hukumnya manusia. Kemudian menurut Syekh Al-Khatib dihukumi najis. Ibnu Hajar najis ning ma'fu. Najis ning diampuni kenajisane. Dadi nyekel sampean yo rasa ngumbah ping 7. Bersentuhan karo kancane nggih mboten napa? Mboten napa. Sak akhirnya nek dihukumi asu. Dia terisolasi dalam sebuah pergaulan dan itu sangat menyakitkan.
seperti itu. Lampun nek wonten manusa Pak dimusah oleh Allah, disalini rupa oleh Allah karena terlalu banyak maksiat. Besok akan terjadi tak? Besok menjelang kiamat akan ada peristiwa seorang manusia dimusah oleh Allah, disalini rupa oleh Allah menjadi anjing atau menjadi cewek. Jadi saat-saat menyanyi dalam keadaan telanjang, kemudian dari bentuk manusia langsung berubah menjadi anjing. Terus putih hukumnya Pak. Hukumnya tetap suci. Ibqah anil asli. Hukumnya tetap hukum manusia. Adapun dia berbentuk anjing itu siksaan dari Allah. Pasti ada nanti. Ada yang tampan sekali, cantik sekali, dan akhirnya berubah menjadi babi, menjadi celeng, menjadi anjing karena terlalu banyak bermaksiat kepada Allah. Wa ibaratuhu utawi tembunge Kiai Musonef, redaksine Kiai Musonef yang berbunyi wal hayawanu kulluhu tahirun illal kalba wal khinjira wa ma tawallada minhuma aw min ahadima ma'a hayawanin tahirin. Redaksi niku tembung niku iku tasduku beneri apa ibarat beneri bitoharatidu di kelawan sucine sindak al mutawallidi kang muncul apa dut kang metu apa dut metu minan najasati saking najis. Sindat ingkang muncul saking najis menika hukume suci. Krana ndek kumpul nduk jero WC mutanajis. Jadi ketika dicuci maka dia adalah suci. Wa huwa hukum kang hak iku kadzalika kaya mengkono-mengkono tahirun. Wal maitatu utawi badak kulluha hiya sekabehane al maitah najisatun iku najis. Jime kenging wajah kasrah kenging wajah fathah. Najisatun kenging najasatun nggih leres. Nek bigorita kenging wajah tiga najisun najasun najisun. Dawaca najisun boleh, najisun boleh, najasun juga benar. Illa samaka kejaba bangkaine iwak wal jaroda lan wala wal adamiya lan bangkene manusa. Bangkai itu apa? Bangkai itu binatang yang mati tanpa lewat disembelih secara syar'i. Lah, sembelihan secara syar'i adalah penyembelihnya, dzabihnya beragama Islam atau kafir kitabi. Kafir kitabi adalah orang kafir yang berpegang teguh kepada Injil asli atau Taurat asli. Mengapa dikatakan kafir harfi? Karena ketika Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terutus, resmi diutus oleh Allah sebagai Rasul, mereka tidak mempercaya, mengingkari. Padahal mereka tahu di dalam Taurat dijelaskan nanti akan Nabi terakhir
nabi akhir zaman yang namanya Ahmad. Tetapi setelah nyata-nyata diutus oleh Allah, mereka justru mengingkari. Maka disebut kafir kitab. Lah kafir kitab sembelihane halal. Nikah dengan kafir kitab pun halal. Tetapi sekarang sudah tidak ada lagi. Karena Injil yang sekarang, Taurat yang sekarang sudah banyak perubahan di sana sudah. Sing nyembelih beragama Islam atau kafir kitab, alat yang dipakai menyembelih tajam. Kemudian ketika binatang itu bisa dikuasai, yang dipotong khulqum wal mari, tenggorokan, jalan makan dan jalan nafas. Ketika binatang itu tidak bisa dikuasai, terbang, lari dan sulit untuk ditangkap, seluruh bagian tubuhnya adalah madbahnya. Seluruh bagian tubuh adalah tempat penyembelihannya. Ditembak, bismillah, der. Ketika yang terkena kakinya dan berpotensi masih hidup, ya disembelih lewat tenggorokan dan mariknya. Urat apa itu? Tenggorokan, jalan makan dan jalan nafas. Khulqum wal marik. Dan syaratnya lagi, binatang yang disembelih itu binatang yang halal dagingnya. Ya disembelih. Sing nyembelih ya wong Islam. Yo nganggo alat tajam, ning asus sing disembelih tetep haram karena itu najis. Yo disembelih. Sing nyembelih ya wong Islam. Yo landhep gamane. Yo gorokane sing ditukel ning kucing yo haram sebab kucing dagingnya haram. Yo disembelih. Yo landhep gamane. Wong Islam nyembelih. Sing disembelih munyo, kethek, tetep haram. Ngoten. Wahyu salu lan den wa fi badin nusahi lan iku tetep ing dalem sebagiane pira-pira nuskha. Wa benu Adama utawi dawuh Ibnu Adam. Di sebagian naskah redaksinya mboten wal adami ning wabna Adam. Ai maitatu kulin tegese batange. Ai maitatakulin tegese batange saben-saben siji minhuma kang saking salasa samak jarot adami. Fa innaha mongko sak temene maitatu kulit tahiratun iku suci apa maita. Tahiratun iku suci apa maita. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.